Yo, kembali lagi bersama saya di MF Rizky Channel. Kali ini kita akan bercerita mengenai mitos darah haid. Sebelum itu, tolong bantu saya untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Kejadian ini bermula dari seorang pelajar SMA yang masih duduk di kelas 2 SMA. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Ia salah satu orang yang tidak percaya mengenai mitos darah haid yang diceritakan oleh kedua orang tuanya bahwa bau amis dari darah haid bisa mengundang kuntilanak. Pagi hari seperti biasanya, Rina sebelum berangkat sekolah, ia selalu sarapan bersama kedua orang tuanya sekitar jam 6 pagi. Namun, ia yang sedang halangan merasa tidak nyaman. Pembalut yang ia kenakan serasa sudah penuh, padahal ia baru menggunakan pembalut sejam yang lalu. Ia yang merasa tidak nyaman pun segera masuk ke kamar mandi untuk segera mengganti pembalut tersebut. Namun, Rina adalah seorang wanita yang pemalas. Ia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengganti pembalut. Sampai-sampai ibunya meneriaki Rina bahwa waktu sudah menunjukkan jam 6:30 agar Rina cepat-cepat berangkat ke sekolah. Rina, ayo cepat berangkat sekolah, udah siang ini, katanya seperti itu. Rina pun terburu-buru. Ia memasukkan pembalut ke kantong plastik kresek hitam. Kemudian ia mengambil tas dan menaruh pembalut tersebut di pojokan kamar. Dan ia pun segera berangkat menggunakan motor metiknya. Sesampainya di sekolah, Rina pun memarkirkan motornya di tempat parkir. Kemudian tanpa sengaja, ia melihat jok motornya seperti ada air. Kemudian dia mengelap jok motor. Ini seperti darah haid, darahku. Ia pun meraba roknya. Ternyata emang dia bocor. Kemudian datanglah temannya Rina yang bernama Resti. Rina, kamu bocor, katanya. Iya, aduh gimana nih, sahut Rina. Oh ya, ini pembalut. Segera Resti menyodorkan pembalut agar Rina cepat-cepat mengganti pembalut. Kemudian Rina pun meminta agar Resti menemaninya mengganti pembalut di kamar mandi. Kemudian mereka berdua pun pergi ke kamar mandi. Resti masuk ke kamar mandi dan Rina masuk ke kamar mandi dan Resti menunggu di depan kamar mandi. Nah, ketika Rina mengganti pembalut tersebut, ia menyadari bahwa pembalut tersebut tidak banyak darahnya. Ia sedikit lah, tidak seperti tadi pagi. Dan kemudian dia melihat celana dalamnya. Ternyata itu tidak tembus. Dia pun berpikir keras, kok bisa darah itu tembus ke rok dan ke jok motornya, padahal di pembalut tidak bocor dan tidak tembus ke celana dalam. Dan tanpa berpikir panjang, ia pun mengganti roknya dengan celana training olahraga. Gak mungkin kan sekolah dengan celana dengan rok yang bernoda darah haid. Ia pun mengganti dengan celana training. Kemudian ia pun keluar dari kamar mandi dan menceritakan kejadian tersebut kepada Resti.
Ternyata Resti ini adalah seorang yang maniak mengenai hal-hal horor, terutama mengenai mitos darah haid. Ia pun menghubung-hubungkan dengan kuntilanak. Resti yang seorang maniak mengenai hal-hal horor karena dia juga sering membaca kisah horor, novel horor, dan film horor. Ia pun memperingati dengan keras bahwa harus menjaga kebersihan ketika sedang haid, terutama jangan membuang sembarangan pembalut yang telah digunakan ke sembarangan tempat. Kemudian Rina pun memberitahu bahwa ia lupa telah menaruh pembalut di pojokan kamar. Dan Rasti pun langsung bersikukuh, cepet buang, itu bisa mengundang makhluk halus, terutama kuntilanak, karena kuntilanak menyukai bau-bau amis tersebut, kata Resti. Ternyata Rina hanya menanggapi dengan tertawa. Kamu ini lucu, nggak mungkin ada kuntilanak di siang-siang hari, iya aja kalau malam, katanya. Tapi kan nggak mungkin. Dan nanti paling di rumah juga nanti telah dibuang ibu mungkin. Ya karena sebenarnya si Rina ini orangnya agak pemalas. Itu tadi jorok. Pulang sekolah, Rina tidak langsung pulang ke rumah, melainkan main bersama teman-temannya. Ia pulang ke rumah sekitar jam 5 sore. Tok 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 di depan rumah pintunya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. Ternyata di rumah tidak ada orang. Kemudian dia menelpon ibunya. "Mak, di mana?" "Oh, ibu sama bapak lagi pergi. Kuncinya di atas pot menggantung di sana." "Oh iya, Bu." Ia pun mencari kunci di atas pot, kemudian menemukan kuncinya dan membuka pintunya. Tapi dia tidak langsung mandi. Padahal dia sedang haid kan. Dia tidak langsung mandi, melainkan dia rebahan dulu. Rebahan, gegolongan, main HP, nonton TV. Nah, kemudian badannya terasa gatal karena dia langsung bergegas mandi. Dan ketika mandi, dia mencari pembalut yang tadi dia taruh di pojok. Nah, sudah tidak ada pembalutnya. Dia pikir pembalut tersebut sudah dibuang sama ibunya. Kemudian dia pun langsung mandi. Dan ketika mandi, dia menyalakan software yang itu tuh, software kayak hujan itu ya, software. Nah, ketika sedang mandi, sampoan, sikatan, sabunan kan, ada yang mengetok pintu. Tok 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 tok. Dia pikir itu salah dengar. Dia matikan softwarenya. Tok tok tok. Ternyata masih ada yang mengetok. Ia pun bergegas menggunakan tank top dan juga celana pendek. Kemudian dia membuka pintu. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia malas untuk melanjutkan mandi kembali. Ia pun laju rebahan, nonton TV, main HP, nonton TV, main HP. Seperti itu. Kemudian bunyi kedua kalinya. Tok 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 tok. Dia pun merinding. Apa itu ibu pulang? Tapi nggak mungkin kan? Dia pergi ke luar kota dari tadi pagi. Kemudian ia pun agak merinding untuk membuka pintu. Ternyata temannya, Resti. "Res, kok kamu kesini?" "Iya, di rumah nggak ada orang. Boleh nggak saya nginep di sini? Saya takut di rumah sendirian," kata Resti. Ia pun senang karena ada kawan. Ia pun mengajak Resti ke kamarnya. Setibanya di kamar, ternyata tercium bau amis dan campur bau busuk yang membuat Rina dan Resti mau muntah. Tapi setelah itu bau itu menghilang. Kemudian tidak lama itu mereka bermain HP, bercanda-bercanda. Kemudian ketokan
pintu lagi, tapi ini dengan suara yang lumayan keras. Kemudian Rina, ih itu siapa ya? Resti pun menjawab, nggak tahu, aku buka ya, kata Resti. Rina pun langsung menarik tangan Resti. Jangan Res. Kenapa? Aku buka aja, jangan. Aku takut. Ya udah tenang aja kamu di sini, aku aja yang buka, kata Resti. Ketika itu Resti membuka pintu. Dia pun langsung mematung dengan pandangan kosong. Rina pun yang ketakutan menghampiri sedikit demi sedikit dengan jalan pelan-pelan. Res. Ia pun melihat Resti, ia dengan pandangan kosong. Matanya yang anggun dan mulai bergerak dengan gemulai dengan teriak. Seperti itu. Jadi Rina pun langsung kaget dan ingin pingsan rasanya. Ia pun langsung pergi dan teriak minta tolong. Dan seketika itu pun ada ustadz yang baru pulang dari sholat maghrib. Rina pun terjatuh. Lalu banyak warga tetangganya yang mengerumuni. Kenapa nih anak, kan pikirkan, kok teriak-teriak minta tolong. Dan ketika itu pun banyak yang bertanya dan dia pun teriak, diam, kata Rina. Dan ketika itu pun dia seperti orang ketakutan. Dan sang ustadz pun menyamperi si Resti yang sedang kesurupan tersebut. Ia pun bertanya, sang ustadz bertanya, siapa ini? Aku Kunti, aku suka darah haid, kata si Kunti. Dan seketika itu pun yang tidak sengaja mendengar kata-kata Kunti, aku suka darah haid, si Rina pun pingsan. Dan sekitar 5 menitan Rina pun sadar. Dan ini kenapa, katanya. Oh, nggak apa-apa, itu cuma kesurupan. Dan kawan kamu Resti juga sudah baikan. Ibu dan bapak kamu juga sudah pulang ke rumahmu. Teman kamu kesurupan gara-gara kuntilanak yang mencium bau darah haid di pembalut yang kamu taruh di pojokan lemari, di pojokan kamar. Seperti itu. Kok Ustadz bisa tahu? Iya, kuntilanak tadi yang menunjukkan bungkusan pembalut yang terletak di pojokan kamar. Ia pun bingung. Padahal dia sudah melihat bahwa pembalut tersebut tidak ada. Yang ia kira sudah dibuang sama ibunya. Dan sang Ustadz bilang, ketika sedang haid, kamu jagalah kebersihan agar tidak mengundang makhluk-makhluk halus seperti kuntilanak dan lainnya. Dan seketika itu pun keadaan mulai membaik dan Rina dan Resti pun membersihkan kamarnya, dipel dan agak disemprot minyak wangi biar wangi dikit, dan mereka pun tidur seperti biasanya tanpa ada gangguan. Maka itu ketika haid, jagalah kebersihan, jangan buang pembalut sembarangan agar tidak mengundang kuntilanak, karena kuntilanak suka bau darah orang haid.